Saya Ahmad Nuryadin, ceritaku Sabtu 19 Juni tahun 2021. Pagi aku mengantar ibuku ke rumah sakit Grestelina. Di perjalanan kami singgah beli bubur ayam. Di situ aku melihat seorang wanita berhijab merah mawar, cadar coklat mengantar seorang ibu menggunakan motor. Kemudian ia putar balik di Jalan Talas 82. Kemudian di Jalan Tamalate di samping lapangan sepak bola Teher Tasning, aku melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam sedang berdiri di depan meja penjual makanan. Sepertinya ia mau membeli sarapan pagi. Sesampainya di depan rumah sakit Grestelina, ibuku turun dan aku pulang bawa bubur ayam buat adikku Indri dan Vira. Dalam perjalanan pulang di Jalan Tamalate, aku melihat seorang wanita berhijab bercadar biru navy berdiri di depan kedai. Sepertinya ia mau berbelanja. Dan di Jalan Talas Salapang, aku melihat wanita berhijab bercadar hitam duduk memangku seorang anak kecil di depan ruko samping man 1 dekat penjual nasi kuning. Sesampainya di rumah, aku sempatkan menulis, namun penglihatanku terasa berat, ngantuk, semalaman kurang tidur. Jadi ku taruh alat tulisku dan ku rebahkan badanku. Bayangan wanita berhijab bercadar itu menemaniku dan aku terlelap. Azan zuhur berkumandang, namun pandanganku masih terlalu berat. Aku bertakbir dalam hati Allahu Akbar hingga 5 kali, sembari meminta kekuatan kepada Allah. Baru aku terbangun. Lalu aku mandi dan sholat, kemudian masak mie instan dan ketupat. Setelah makan, ibuku mau dibelikan nasi bungkus masakan Padang. Aku ganti pakaian, saya gunakan celana panjang, baju kaos, kemudian mengantar adikku membeli nasi bungkus di rumah makan Padang di Jalan Talas Salapang. Di perjalanan aku melihat 3 orang bidadari, satu menggunakan hijab dan cadar hijau lumut, satu menggunakan hijab bercadar hitam dan satu berhijab menggunakan masker. Mereka berjalan kaki, mungkin mereka lagi mencoba olahraga rekreasi. Walk in the City Makassar, menjajal Jalan Talas Salapang karena cuaca cukup mendung dan mendukung, suasananya cukup nyaman. Aku juga pernah melakukannya pada waktu pagi, waktu sore, waktu malam, dan waktu siang ketika cuaca mendung yang mendukung. Pernah juga aku lakukan waktu hujan. Saya gunakan sepatu karet dan jas hujan. Sewaktu perjalanan pulang, aku melihat mereka membeli es manis. Memang cocok dimakan sewaktu siang hari, apalagi ketika terik matahari. Namun kali ini cuaca cukup mendung, setidaknya menghilangkan rasa haus sedikit. Kemudian di Jalan Poros Minasaupa Blok A dekat rumah makan Warung Jawa, aku melihat wanita berhijab merah maron bercadar hitam mengendarai motor sendiri. Kemudian di depan Masjid Darul Mutakin, aku melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki bersama anak kecil. Di pikiranku mereka adalah suatu keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sesampainya di rumah, aku melanjutkan menulis hingga azan ashar berkumandang dan aku pun pergi sholat. Kemudian aku melanjutkan menulis dan mengetik hingga azan maghrib berkumandang. Setelah sholat, aku ganti pakaian, gunakan celana jeans dan baju kaos. Kemudian ke Indomode beli kunci ring pas 15, senter, lampu, dan baterai. Ketika aku turun dari tangga keluar dari gedung Indomode, di depan sempat aku melihat wanita berhijab bercadar coklat. Kemudian di Jalan Sultan Alauddin, aku melihat seorang laki-laki menggunakan celana kain dan gamis mengendarai motor membonceng seorang anak dan seorang wanita berhijab bercadar hitam. Di pikiranku mereka adalah susunan keluarga kecil. Kemudian aku berbelok ke Jalan Talas Salapang. Di situ aku melihat 2 orang wanita berhijab bercadar hitam, satu duduk di atas motor dan satu berdiri. Perkiraanku tingginya 159 cm.
Penglihatan kami sempat berpapasan, namun aku tidak terlalu memperhatikannya karena cukup fokus mengendarai motor. Azan Isya berkumandang. Aku pikir biar nanti sampai di rumah saja baru sholat Isya. Lalu aku singgah di R2 Stationery, beli buku catatan, pensil, stabilo, stip, dan isolasi. Sesampainya di rumah, aku simpan barang belanjaan, kemudian mengambil air wudhu dan sholat Isya. Setelah itu, aku lanjutkan menulis hingga jam 22:03 waktu Indonesia Tengah. Ketika kulihat jam, dan aku belum makan malam. Sempat di pikiranku mengatakan, gak usah makan malam. Namun entah dari mana, itu pikiran mengatakan makan, badan ini butuh energi. Jadi aku masak mie instan dan makan nasi putih. Kemudian aku lanjutkan menulis hingga larut malam. Penglihatanku terasa berat, ngantuk. Kulihat jam 1:58 waktu Indonesia Tengah. Kusimpan alat tulisku dan aku ke tempat tidur sambil dengerin salawat di YouTube hingga terlelap. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khalayak. Subscribe channel saya Ahmad Nuryadin. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.